Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Salam damai sejahtera untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bagi nama Tuhan. Untuk itu saya mengajak semua jemaat Tuhan kita sama-sama berdoa. Kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk rahmat Tuhan yang tak hentinya dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat pagi hari ini, anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami sanggup bersyukur, Engkau boleh mengantarkan kami dalam ibadah ini. Dan kami menyerahkan dari awal sampai akhir, kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dalam ibadah ini. Dan semua jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari
segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Ku mau sembah-Mu selalu. Kau yang telah menebus hidupku dengan darah-Mu yang mahal, tiada noda dan celah. Sungguh tiada yang sebanding sebagai ganti nyawa kami, hanya oleh darah-Mu Tuhan. Kau sucikan, Kau pulihkan, oh. Kami bersyukur, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, oh. Kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih, oh, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
kami menyembah Allah yang hidup, satu-satunya Tuhan yang rela menjadi manusia. Engkau tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Engkau mau menjadi serupa dengan kami untuk menyelamatkan setiap kami. Sebab berharga jiwa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membawa kami kepada kemuliaan. Engkau telah mencelikan mata roh kami. Dan kami boleh melihat kemuliaan, kebenaran yang ada di dalam. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Yesus Kristus untuk pengorbanan-Mu, untuk darah-Mu yang telah tercurah untuk menebus setiap kehidupan kami, umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengarkan setiap kami. Tuhan yang menuntun. Bahkan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan yang ada di dalam hati kami. Terpuji Engkau. Dan sebentar kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami selebar-lebarnya. Kami rendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Untuk boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh dibentuk. Kami boleh ditenun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tolonglah kami juga untuk kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Kamu mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan tolong dia sehingga boleh menyampaikan setiap isi hati Tuhan. Dan semua umat Tuhan boleh dikuatkan, boleh dinasihati, boleh dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bertemu kembali lagi di awal bulan Februari ini. Saya percaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan karena Dia sangat mengasihi kita. Dan puji Tuhan, saat ini mari kita sama-sama belajar sesuatu yang baru yang di gereja kita di tahun 2021 ini. Kita akan sepanjang tahun kita akan belajar tentang 10 perintah Allah. Allah sendiri sudah memerintahkan kepada umatnya, umat Israel melalui Nabi Musa berapa tahun yang lalu, dan kita juga perlu belajar supaya mengerti dan tidak saja mengerti tetapi kita mampu melakukannya. Karena ini sesuatu yang penting, sebab perintah itu diberikan langsung oleh Tuhan kepada nabinya untuk ditaati dan dilakukan bersama. Dan di bulan Februari ini kita punya tema There is none like him. Artinya jangan ada padamu Allah lain. Yang kita ambil di dalam Keluaran 20:3 mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan kita mengambil ayat tema di dalam Mazmur 16 ayat yang kedua yang berkata demikian, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Dan saudara, 10 perintah Allah ini adalah sesuatu yang penting dan ini menjadi bagian dasar dari agama Kristen dan agama Yahudi. Dan kita akan belajar hal ini, teologi tentang Allah, bagaimana Allah menyatakan dirinya. Dan ini diberikan kepada bangsa Israel melalui hambanya yaitu Nabi Musa. Dan di dalam perintah yang pertama ini Tuhan katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan berapa tahun setelah itu Yesus menyatakan di dalam pengajarannya dalam Matius 22:36,
Dia mulai mengatakan, menjelaskan. Dikatakan demikian, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus sendiri menjawab, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39 mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya di dalam seluruh hukum Taurat dan juga di dalam 10 perintah Tuhan itu, intinya adalah hukum kasih yang dikatakan oleh Tuhan. Hukum kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Sehingga apa yang dikatakan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini tidak bertentangan. Tetapi itu satu kesatuan yang Tuhan sudah sampaikan kepada orang-orang atau murid-murid atau nabi-nabi pada zaman terdahulu. Nah, sekarang kita fokus kepada hukum yang pertama. Kita perlu mengetahui, kita perlu belajar bersama dan kita perlu melakukannya. Dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dikatakan Allah lain, Allahnya huruf kecil. Jangan ada padamu Allah lain. Ada yang menafsirkan ini yang dimaksud adalah ilah lain. Karena dari bahasa Arab. Tetapi kalau saya melihat pengajaran ini, firman Tuhan atau Alkitab kita ini bukan dari bahasa Arab, tetapi dari bahasa Ibrani dan Yunani. Artinya memang yang dimaksud adalah Allah dalam huruf kecil, Allah lain. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, jangan ada padamu Allah lain. Ya memang Allah. Tuhan tidak mau ada Allah lain di dalam kehidupan bangsa Israel, di dalam kehidupan kita saat ini. Kemudian kalau kita melihat perintah ini diberikan kepada Musa, yang merepresentasikan adalah bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini adalah cukup banyak. Orangnya waktu itu sangat banyak. Dan di situ kalau kita melihat ayat sebelumnya, ayat yang kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di sini dikatakan engkau, yaitu menggunakan bentuk tunggal. Engkau itu tunggal, bukan banyak orang. Sedangkan perintah ini diberikan kepada bangsa Israel, bentuknya jama. Apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam poin ini, saudara? Bahwa Tuhan ingin membuat janji, membuat sebuah perjanjian, itu bukan untuk kumpulan orang, tetapi person to person. Jadi antara Tuhan dengan kita pribadi. Antara Tuhan dengan diri kita. Luar biasa. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. 10 perintah Allah ini bukan untuk sebuah kumpulan. Tetapi Tuhan sampaikan kepada individu dari bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan sampaikan secara individu kepada kita masing-masing. Dan kita dituntut untuk mentaati hukum yang mana? Semua hukum. 10 perintah Tuhan itu. Sehingga kita perlu memperhatikan hukum ini. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri ibadah penghiburan dari seorang hamba Tuhan senior di GBT. Di situ firman Tuhan menjelaskan dengan gamblang. Dan saya kutip sebuah ayat yang diambil di dalam Roma 14 ayat 12. Waktu itu hamba Tuhan menyampaikan hal ini dan saya senang sekali mendapat berkat dari ayat itu. Dikatakan demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan ini menguatkan tentang apa yang ingin saya sampaikan di poin ini.
Yaitu bahwa Tuhan memberikan perintah itu secara individu kepada masing-masing kita. Kepada saya dan saudara secara masing-masing. Karena apa? Lihat yang seperti tadi dikatakan apa? Setiap orang di antara kita itu harus memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tidak bisa ngikut, tidak bisa bersama-sama, tetapi masing-masing secara pribadi. Dan di ayat yang ini, di perintah yang pertama ini dikatakan bahwa kita ini harus menyembah Allah. Kita harus menyembah Tuhan yang benar. Tujuan penyembahan hanya satu, yaitu Allah. Tidak ada, jangan ada Allah lain. Tidak boleh ada lain, Allah yang lain. Di dalam kitab Wahyu mengatakan 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Katakan apa kalimat berikutnya? Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kitab Ulangan juga mengatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Tidak yang lain. Tidak ada objek lain atau siapapun atau apapun yang boleh menjadi objek lain selain Tuhan. Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 4 ayat 10 mengatakan demikian. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini menjelaskan bahwa tujuan penyembahan kita yaitu hanya kepada Dia. Hanya satu, tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada Allah lain yang dikatakan dalam huruf kecil tadi, yang boleh disembah sebagai tambahan terhadap Bapa di sorga. Ya mungkin kita mengatakan, ya Tuhan saya cuma satu. Tetapi pada waktu zaman bangsa Israel yang lalu, orang Israel itu menggabungkan Tuhan dengan Allah-Allah lain, Allah-Allah yang palsu. Kalau kita lihat buktinya dalam Keluaran 20 ayat 23. Mengatakan demikian, janganlah kamu membuat di sampingku, kunya huruf besar, Allah perak juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Artinya apa saudara? Pada waktu itu bangsa Israel selain menyembah Allah Bapa, dia punya sesembahan yang lain yang dikatakan Allah perak, Allah emas dan yang lain. Menegaskan bahwa apa? Tuhan katakan kepada bangsa Israel, daripada seseorang itu menyembah Tuhan dan juga menyembah Allah lain, lebih baik tidak perlu menyembah Tuhan sama sekali. Artinya sama saja. Wih, tegas sekali saudara. Ya benar. Dikatakan Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Jadi saya mau katakan di poin ini yaitu Tuhan tidak ingin bangsa Israel menyembah Allah lain, tetapi tidak mau dibuat sama dengan yang lain. Lebih baik tidak sama sekali. Tuhan mau katakan lebih baik engkau menganggap aku tidak ada daripada engkau menyembah aku tidak dengan sepenuh hati. Engkau menyembah aku dengan berbagi-bagi. Maka Tuhan nyatakan 10 perintah Allah ini. Kalau kita lihat perintah yang pertama tentu sesuatu yang penting. Sehingga kita perlu benar-benar memperhatikan hal ini. Kita ingat
Nabi Elia pada waktu dipakai Tuhan, dia katakan kepada bangsa, pada waktu itu dikatakan demikian. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Artinya apa? Tidak bisa dua-duanya. Harus memilih. Tidak bisa kedua-duanya dipakai. Ya udahlah, ini juga. Saya juga percaya kepada Tuhan. Gak bisa, saudara. Ingat juga Yosua katakan di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Suruh pilih. Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan, tidak bisa dua-duanya. Dan kalau kita melihat ada ajaran di luar kekristenan yang kita tahu yang disebut saksi Yehova. Kadang kita kalau tidak awas, tidak memperhatikan dengan detail, kita melihat sepertinya sama ya. Saya ada beberapa bulan ini di WhatsApp oleh seorang yang dia mengaku dirinya dari saksi Yehova. Oh, bahasanya baik sekali. Cara ngobrolnya baik sekali, sopan sekali. Dan dia tahu saya seorang Kristen. Tetapi dengan semangat dia terus menyampaikan. Dan dia mencari di titik samanya. Ya mungkin mereka sudah diajar dan sebagainya ya, sudah mengerti. Kalau kita tidak waspada seakan-akan sama. Padahal mereka mengajarkan bahwa Yesus itu adalah sebuah atau sesuatu Allah. Tapi Allah yang dia dikatakan adalah Allah kecil. Jadi ada banyak Allah. Ini Yesus salah satunya. Nah, kita perlu berhati-hati saudara. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 10:30 dengan jelas. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Sehingga gereja-gereja zaman dulu yang mempertahankan imannya, dia menggunakan ayat ini untuk mempertahankan iman. Bahwa Yesus adalah Allah yang harus kita sembah satu-satunya. Dan kita harus berani kalau kita didekati oleh kelompok ini, kita harus jelas, harus mengerti bahwa Yesus bukan salah satu Allah atau Allah yang kecil. Tetapi Yesus dan Bapa adalah satu dan kita harus menyembah Dia. Ada banyak orang yang mungkin ya saya percaya kepada Tuhan, tetapi dia juga menyembah Allah lain. Waktu saya sekitar SMA, saya pernah mendengar ada seorang jemaat, itu saya masih muda, itu yang di rumahnya katanya ada benda-benda itu. Dan saya lihat beliau ini rajin ke gereja, melayani. Tetapi saya dengar dari kakak rohani saya, di rumahnya dia juga tekun. Saya mikir, kok bisa gitu ya? Waktu itu gak terlalu ngerti, cuman dengar aja. Dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Dengan jelas Elia katakan, pilihlah kepada Tuhan atau kepada Baal, tidak bisa dicampur adukkan. Saya gak tahu keberadaan Bapak Ibu saat ini. Tetapi saya mau katakan, kalau mungkin ada dari Bapak Ibu yang saat ini masih ada berhubungan yang dikatakan banyak orang itu dengan Gunung Kawi. Tahu saudara Gunung Kawi ada di dekat kota Malang, kota kelahiran saya. Tetapi gunung itu sangat terkenal karena mereka di sana ada katanya banyak dewa dan sebagainya yang bisa membantu manusia.
Saya mau katakan, saudara lepaskan itu. Karena dengan jelas Allah tidak mau disamakan. Saudara tidak bisa berlindung, saya tetap percaya kepada Yesus. Tapi kalau saudara masih melakukan itu, Yesus katakan apa? Tuhan katakan apa? Percuma. Lebih baik engkau tidak perlu menyembah aku. Daripada engkau melakukan, engkau percaya kepada Tuhan tetapi tetap melakukan itu. Karena Allah kita jelas, Dia tidak mau dibagi. Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hidupmu. Namanya segenap kita tahu arti bahasa Indonesia keseluruhan. Tidak bisa dibagi-bagi. Saya juga mau katakan mungkin ada di antara kita yang kita melayani atau bersaksi, atau kita pernah dengar, sudah gak perlu pindah agama, yang penting percaya kepada Kristus. Saya katakan ini sesuatu yang kurang tepat, saudara. Karena kita harus totalitas, menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Sudah gak ada yang lain. Karena Tuhan tidak bisa disamakan dan tidak mau. Dan berikutnya ada orang yang juga percaya kepada Tuhan. Orang Kristen tetapi juga dia berdoa kepada roh-roh nenek moyangnya. Saudara, saya mau katakan Tuhan tidak berkenan kepada hal itu. Kalau saat ini saudara masih lakukan itu, segera lepaskan. Kalau saudara merasa kesulitan untuk melepaskannya, entah apapun alasannya, karena tidak enak dengan keluarga, karena memang ini sudah pesan dari leluhur, saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kemampuan, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan keberanian. Makanya saya mau katakan memang hukum yang pertama ini gak gampang, saudara. Tetapi perlu. Saya bersyukur Tuhan berikan hikmat kepada kami tim gembala. Di tahun ini kita belajar tentang 10 perintah Tuhan. Sebenarnya sederhana. Dulu waktu sekolah minggu belajar, saya juga belajar. Mungkin Bapak Ibu sudah belajar. Tetapi Tuhan minta untuk kita sama-sama belajar saat ini. Di tahun ini supaya mengerti dan supaya mempraktekkan. Karena ini hukum yang penting yang Tuhan sendiri berikan. Sehingga saudara yang masih terikat dengan roh-roh leluhur, lepaskan. Tuhan yang minta, saudara. Kalau Tuhan yang minta pasti Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat. Wah, nanti saya dianggap anak durhaka. Tidak, saudara. Tuhan Allah yang luar biasa. Dia sanggup mengatur segala sesuatu. Kemudian ada juga orang yang percaya kepada Tuhan tapi masih berdoa kepada orang-orang suci, orang yang dianggap suci. No, saudara. Sejak Yesus di kayu salib, pintu surga terbuka dan kita tinggal menyebut Bapa. Kenapa harus pakai yang lain? Langsung sembah Dia. Kita hidup di zaman anugerah. Kita bisa langsung berjumpa dengan Tuhan dalam doa kita. Kemudian ada juga, ini kan musim Imlek, saudara. Biasanya tradisi. Nah, ini hati-hati juga, saudara. Kadang sesuatu tuh yang gak benar dibungkus dengan kata tradisi. Sehingga ya tradisi gak apa-apa. Apa itu? Sembayang di kuburan. Cengbeng istilahnya. Ya saya mau katakan, firman Tuhan yang katakan. Jangan. Duh Pak, gak boleh ke kuburan. Saya gak bilang tidak boleh ke kuburan. Saya, istri dan anak-anak pada waktu awal-awal mama mertua saya berpulang, kami sering kubur. Dan bukan kita berdoa di sini, ya ingin melepas rindu. Meskipun sebetulnya tidak harus ke makam. Ya melihat fotonya juga bisa. Tapi perlu dengan hikmat, saudara. Saya mengantar ya sambil jalan-jalan. Gak ngapa-ngapain.
Tabur bunga salah, saya katakan nggak salah. Tetapi kalau itu menjadi sebuah keharusan. Wah kemudian ini harus ini, kalau nggak boleh. Wah itu udah salah. Kalau kalian karena Bapak Ibu Saudara karena kasih, karena ya rasa kasih, ya udahlah untuk nabur bunga, nggak ada masalah. Ya kan Maria dan kawan-kawan datang ke kubur Yesus untuk apa? Merempai. Gak apa-apa. Tetapi kalau itu dijadikan sebuah tradisi sampai kita kasih sesajen, aduh jangan saudara ya. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Kemudian ada juga ini juga musim Imlek juga. Menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi masih menyembah manusia. Loh Pak, siapa menyembah manusia? Saudara, di tradisi Tionghoa ada yang dikatakan Pai Kui atau sungkem. No saudara, saya dengan tegas katakan, jangan. Menghormati beda dengan menyembah saudara. Menghormati, hormati sewajarnya. Tidak perlu yang dikatakan sampai berlutut ke tanah. Tetapi kalau saudara merasa bersalah kepada orang tua, terus dengan hati, dengan panggilan dari hati kemudian tersungkur, itu lain lagi. Tapi kalau karena adat, karena apa, jangan saudara. Ini perintah Tuhan. Katakan apa tadi? Matius 4 ayat 10 Yesus katakan kepada iblis, nyala engkau iblis. Katakan apa? Sebab pada tulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berbakti kepada orang tua banyak bisa kita lakukan. Tidak harus dengan cara demikian. Tidak harus dengan cara yang melanggar firman Tuhan. Kemudian tidak ke Gunung Kawi, tetapi menyimpan benda-benda. Wah, benda-benda disimpan. Ada kantong merah, ada apa, cincin dan sebagainya. Jangan saudara. Saya ingat waktu masih kecil SD mungkin kelas 5. Sekali waktu saya jalan, biasa di kota kecil kan ada di alun-alun itu ada kayak pasar malam lah gitu. Wah, saya datang dengan teman-teman di kampung. Datang kemudian di situ singkat cerita ada orang pakai cincin kebal, dibakar api tidak mempan. Kemudian dia mulai keluarin cincin-cincinnya. Siapa mau beli? Siapa mau beli? Wah, dijualin. Kemudian pada waktu itu saya lupa ya bawa duit berapa, 500 perak kalau nggak salah. Wah, pikir dibakar tidak mempan, wah saya beli. Nah sebelum saya beli saya melihat orang yang pakai cincin itu yang beli, waduh itu dites dipukul nggak apa-apa. Kemudian saya beli, banyak yang lain juga beli. Terus setelah nyampe rumah sembunyi-sembunyi saudara, saya pakai korek api, nyos panas. Ternyata ini nggak benar, udah langsung buang. Dengan pertumbuhnya pengenalan Tuhan saya ngerti, oh ini nggak benar. Saudara, jangan simpan barang-barang yang memberhalakan. Kalau masih ada, saudara boleh bakar, saudara boleh buang. Kalau kesulitan nanti hubungin pengurus gereja, CG leader saudara, nanti akan dibantu, dipandu, akan didampingin. Jadi pelanggaran terhadap hukum yang pertama ini terjadi bukan hanya kalau kita betul-betul menyembah Allah atau dewa lain saja. Tetapi juga kalau kita mempunyai apapun atau siapapun yang kita utamakan, kita kasihi melebihi dari Allah. Jadi sesuatu yang kita kasihi tidak hanya melebihi, sama atau melebihi. Nah itu sudah dianggap sebuah pemberhalaan. Jadi dosa hukum ini yang bahaya, yaitu pada waktu kita memberikan sebuah kemuliaan, sebuah rasa hormat kepada makhluk ciptaan manapun. Yang seharusnya kita memberikan hormat hanya kepada Allah saja.
Apa itu? Macam-macam saudara. Ketamakan membuat uang sebagai Allah. Kemudian hawa nafsu membuat perut kita menjadi suatu Allah. Atau sesuatu yang kita cintai, atau kita takuti, atau kita senangi sehingga kita lebih bergantung kepada sesuatu itu dibanding dengan Allah. Nah, itu yang disebut melanggar dari perintah ini. Apa saja itu? Diri sendiri. Mencintai diri sendiri lebih dari Tuhan, maka itu dikatakan oleh firman bahwa itu adalah berhala. Dikatakan dalam Lukas 14 ayat 26. Demikian, jikalau seorang datang kepadaku, kepada Tuhan, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, di sini kata membenci tentu tidak bisa diartikan betul-betul disuruh membenci. Tetapi maksud dari kalimat ini secara utuh yaitu kalau kita mengasihi yang lain lebih daripada kita mengasihi Tuhan, itu yang dimaksud. Maka dikatakan ia tidak dapat menjadi muridku. Dikatakan di anak kalimat yang terakhir, bahkan nyawanya sendiri. Kalau seseorang mengasihi nyawanya sendiri lebih dari Tuhan, maka itu tidak berkenan. Melanggar perintah yang pertama. Dirinya sendiri. Nah, sekarang Matius 10:37 mengatakan demikian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Loh Pak, masa saya tidak boleh mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, mengasihi anak? Boleh saudara. Tetapi dikatakan di sini kalau kita mengasihi seseorang itu lebih daripada kita mengasihi Tuhan, itu yang dikatakan tidak layak. Apa saudara? Kalau kita kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak, kita memperhatikan lebih. Kita memperhatikan lebih macam-macam. Dari sisi waktu, dari sisi perhatian, dari sisi materi. Waduh, dibeliin ini, dibeliin itu, dimanjakan. Tetapi di dalam pelayanan kepada Tuhan, kita sangat perhitungan dengan Tuhan. Kita tidak mau berkorban untuk Tuhan. Nah, itu yang dimaksud. Mengasihi boleh, mengasihi keluarga boleh, tetapi kita harus mengasihi Tuhan. Lebih dari semuanya. Kita harus mau berkorban kepada Tuhan. Tadi dikatakan dalam Lukas 14:26, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya. Artinya apa? Jangan mengasihi keluarga berlebihan, tetapi kita tidak mengasihi Tuhan. Itu tidak boleh saudara. Dikatakan dalam 1 Timotius 5:8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saya langsung tuliskan aja. Ketimbang nanti ada yang tanya ke saya, Pak ada ayat ini. Ya memang betul. Kita harus melakukan, memelihara, bertanggung jawab kepada seisi rumah kita. Tetapi jangan lupa itu jangan sampai menggeser kedudukan Tuhan yang lebih tinggi daripada semuanya. Sehingga itu menjadi berhala kita. Paham saudara ya? Berikutnya, apa itu pekerjaan kita atau materi kita? Matius 6:24 mengatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Di kalimat terakhir dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Memang kita harus bekerja untuk menghasilkan uang. Uang itu untuk hidup sebagai tanggung jawab kita. Entah itu buat hidup kita atau buat keluarga kita.
Tetapi kita tidak boleh mencinta itu, mengutamakan itu segala-galanya sehingga kita bisa jauh dari Tuhan. Kita tidak memperhatikan Tuhan. Kita menggeser kedudukan Allah sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Sebab dalam dunia ini ada beberapa pengajaran. Salah satunya ada pengajaran bahwa materi itu yang terutama. Yang penting hidup itu harus makmur. Sehingga dia melupakan Tuhan. Tuhannya apa? Ya kemakmuran itu. Pada waktu kemakmuran didapat berarti dia berasa dia sesuatu yang berhasil. Ini yang tidak boleh saudara. Jangan sampai kita bekerja kemudian kita berdosa kepada Tuhan. Karena kita meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun online, justru saya melihat ibadah online ini kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh ini berbahaya. Sekian bulan saya melihat, saya evaluasi ini bahaya di sini. Saya nggak jauh-jauh bahayanya kepada Bapak Ibu Saudara, kepada saya sendiri. Saya lihatnya dari situ. Sebab apa? Tidak ada yang mengontrol secara manusia. Mengontrol siapa? Cuman keluarga. Apakah kita tertib jamnya? Apakah kita tertib dalam beribadah? Apa kita benar-benar sungguh-sungguh beribadah? Siapa yang bisa ngontrol? Ya mungkin bisa. Tetapi sejauh mana itu bisa memperbaiki kita kalau bukan diri kita sendiri? Kalau ibadah onset sudah bisa terlihat. Kalau tidak hadir udah pasti dia tidak ada di tempat. Bisa terlihat. Tetapi kalau online, bahkan sesungguhnya ibadah online ini membuka kesempatan kepada kita untuk kita bisa ikut ibadah semuanya. Bahkan kalau mau ikut ibadah kids juga bisa. Tapi saya mau katakan kepada kita, para jemaat. Saya mau tanya, ibadah prayer meeting. Dulu waktu onsite yang datang ya lumayan. Tapi banyak juga yang belum datang. Dan saya tahu sebagian besar kendalanya karena sibuk. Saya belum pulang kantor. Saya masih tugas di luar, saya masih meeting. Yang di rumah saya harus jaga anak-anak. Saya harus ini itu. Ya dimaklumi. Tetapi begitu ibadah prayer meeting dirubah menjadi online. Yang saya lihat yang hadir di Zoom itu, ya itu saja saudara. Kendalanya apa ini? Apakah meeting? Kan tidak. Apakah masih di jalanan? Juga tidak. Di rumah sibuk? Sepertinya bisa juga diatur waktunya. Nah ini saudara, mari kesempatan ini kita belajar berubah. Kita mau melakukan dengan lebih baik lagi, mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Di atas kesibukan kita di poin ini. Dan berikutnya kita menjadikan siapa itu? Bos atau rekan bisnis kita sesuatu yang lebih dari Tuhan. Sehingga pada waktu bos kita memanggil, udah saya gak peduli, saya harus ibadah, saya harus pelayanan, saya akan tinggalkan karena itu dia lebih penting daripada segala-galanya. Hati-hati saudara, kita perlu memperbaikinya. Berikutnya studi. Anak-anak dan pemuda yang lagi belajar. Jangan sampai studi kita menggeser kedudukan Allah yang utama. Jangan sampai karena sibuk harus belajar, harus mengerjakan tugas sehingga kita lupa beribadah. Kita lupa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Pagi tidak bisa karena sekolah udah pagi. Malam tidak bisa karena harus belajar sampai larut malam. Terus kapan saudara? Mari kita merubah saudara. Justru jadikan Tuhan segala-galanya. Maka semuanya itu Tuhan akan tambahkan. Berikutnya teman atau pacar. Wah ini yang parah saudara. Dulu masih single, rajin sekali pelayanan, rajin sekali beribadah, rajin sekali baca firman. Setelah punya pasangan udah lupa, udah mulai luntur. Jangan ada saudara ya. Tuhan harus di atas segala-galanya.
Berikutnya lagi apa? Hobi. Macam-macam hobi. Sekarang hobi itu yang lagi ngetren, olahraga, sepeda atau apapun itu. Hobi masak, hobi apa lagi? Nonton film di rumah. Jangan sampai kita bisa nonton berjam-jam. Tetapi membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak ada waktu sama sekali. Kenapa? Capek, ngantuk. Tuhan katakan, jangan ada Allah lain. Jangan ada sesuatu yang lain. Dia Allah yang pencemburu. Ini perintah saudara, bukan himbauan. Namanya 10 perintah Tuhan. Berikutnya lagi, acara-acara lain. Jangan sampai mengalahkan hubungan kita atau prioritas kita kepada Tuhan. Dan yang paling gede saya lihat yaitu apa? Handphone. Sosmed. Seberapa banyak kita tidak bisa lepas dari handphone, tetapi sudah lupa dengan firman Tuhan. Mau tidur apa yang dipegang? Handphone. Wah, tapi di handphone kan ada Alkitab. Ya, saya mau katakan, apakah terakhir kita buka Alkitab? Ya, saudara yang bisa jawab. Bangun pagi yang dicari apa? Handphone. Siang, sore semuanya handphone. Saudara, hati-hati saudara. Kita harus bisa dewasa. Kita harus bisa memprioritaskan Tuhan dari segala-galanya. Kalau saudara menghadap kepada petinggi, kira-kira masih berani gak main handphone? Saya ingat saudara beberapa kali ketemu menteri, itu handphone itu harus disimpan. Disimpan saudara. Ini belum ketemu presiden. Apalagi ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan masih main, masih chat, masuk lihat, masih browsing dan sebagainya. Ya saudara, sama-sama bertobat. Kita sama-sama bertobat. Supaya apa? Supaya kita ya melakukan perintah ini. Ada lagi yang juga memberhalakan pendeta atau penyampai firman. Waduh, pendeta itu keren. Jadi dimanapun dia cari, apapun yang disampaikan dia percayai. Hati-hati saudara. Hati-hati, benar hati-hati. Karena saya melihat ada seorang pendeta yang hari-hari ini cukup ngetren, cukup disenangi. Tetapi saya melihat ada sesuatu yang disampaikan tidak benar. Tetapi tetap dipercayai. Kita harus tetap berpegang kepada firman. Tetap berpegang kepada firman. Jangan kepada yang lain. Terus juga apa? Pelayanan. Jangan sampai pelayanan juga menggeser Tuhan. Ingat kisah tentang Maria dan Marta. Maria di mana? Marta di mana? Di tempat yang sama. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Marta, dia melayani. Tapi pada waktu dia fokusnya kepada pelayanan, dia lupa sesuatu yang berharga. Saudara yang melayani, saya berterima kasih, saya senang sekali. Tetapi kalau pelayanan itu membuat saudara capek dan sebagainya, segera kasih tahu kepada leader. Saya tidak ingin. Karena pelayanan adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Jangan sampai itu menjadi beban kepada saudara. Sehingga saudara dalam kisah ini sama seperti Marta. Jangan. Karena Yesus sendiri menegur. Dan saya tidak ingin pelayanan kita membuat kita malah jauh. Malah kita jauh dari Tuhan. Sehingga saudara dengan berbagai contoh itu saya mengajak kita fokus kepada Tuhan. Calvin dia katakan, jika Allah tidak sendirian mempunyai keutamaan, keagungannya itu dikaburkan. Harus yang utama. Berikutnya Spurgeon juga katakan, segala sesuatu menjadi berhala kalau hal itu menjauhkan kita dari Allah. Nah ini cara mengetesnya atau mengeceknya seperti itu saudara. Jadi Kristus adalah sesuatu atau Allah yang utama, jangan sampai ada pembanding yang lain. Sehingga di poin ini, di ayat ini,
kita perlu sungguh-sungguh perhatikan. Dan ada sanksinya, dikatakan Keluaran 22:20, siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah huruf kecil, kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Jangan sampai kita sudah hidup sekian lama, kemudian kita tidak menyadari sebuah kesalahan itu. Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menebus dosa. Dia sudah membuka hubungan kita dengan Bapa. Mari kita jangan mengkhianati. Jangan sampai korban Kristus itu menjadi sia-sia. Mari kita ingat saudara, firman perintah yang pertama ini kita perhatikan. Jangan ada yang lain. Kalau masih ada, segera hapuskan dari hidup kita. Amin. Mari kita siapkan untuk kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan roti dan anggur atau materi pengganti yang ada sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya akan pandu kita bersama-sama. Dan saudara, jika sudah siap saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini masih ada Allah-Allah lain selain Engkau Tuhan. Kalau kami tidak memprioritaskan Engkau Tuhan di atas segala-galanya, ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau belajar hidup benar karena ini adalah perintah-Mu Tuhan. Itu kami harus mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. Biarlah korban-Mu tidak sia-sia Tuhan. Engkau menebus kami Tuhan. Kami adalah milik-Mu. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kudus sucikan materi ini Tuhan. Berlayakkan kami Tuhan. Meskipun kami di rumah Tuhan. Kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bersama-sama. Lakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala kita. Dan sebelumnya mari kita dengar bersama firman Tuhan yang berkata sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Saudara bisa siapkan anggur atau materi pengganti. Kita pegang di tangan kanan kita di atas kepala dan kita dengar firman Tuhan sebagai berikut. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan minuman yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, kami Tuhan satu-satunya. Bila hidup kami selalu menyembah Tuhan, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang menjamah hidup kami. Terima kasih atas perjamuan kudus Tuhan. Biarlah hidup kami berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Memberkati umat-Mu dimanapun berada, apapun aktivitas mereka. Tuhan memberkati mereka. Setiap pergumulan yang ada, Tuhan campur tangan. Dialah kami semua mengetahui Engkau Allah yang perkasa, yang sanggup menolong kami apapun itu. Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah setiap umat-Mu. Dan kami yang bersama mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati
sepanjang minggu ini. Dimanapun umat berada, mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Bisnis mereka Tuhan memberkati. Mereka yang studi Tuhan berkati studi mereka. Yang ujian Tuhan menyertai Tuhan. Menolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Yang sakit Tuhan menjamah. Tuhan menyembuhkan setiap umat-Mu. Yang kesulitan ekonomi Tuhan menolong. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan. Kami bekerja melakukan bagian kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh pelayan yang sudah melayani. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami doakan juga bangsa negara kami. Tuhan pulihkan keadaan ekonomi bangsa negara kami. Orang yang sakit Tuhan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hiburkan orang-orang yang kesusahan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah kekasih sebelum kita tutup ibadah ini. Mari saya undang kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya.